Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ria di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem ekskresi. Sebelumnya akan Ibu sampaikan kompetensi dasar yang perlu kita capai. Kompetensi yang pertama, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi manusia. Yang kedua, menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Nah, sebelumnya kalian perhatikan dulu ya gambar ini. Nah, di sini ada gambar laki-laki yang berkeringat. Nah, biasanya ya, setelah kita berolahraga atau melakukan aktivitas berat, biasanya tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Keringat adalah sisa proses metabolisme di dalam tubuh yang dikeluarkan melalui kulit. Kulit merupakan salah satu organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Nah, selain kulit, organ apa sajakah yang berperan dalam sistem ekskresi makhluk hidup dan apa saja fungsinya? Nah, mari kita pelajari. Nah, sebelumnya perlu kalian pahami juga ya, ada istilah dalam proses pengeluaran zat. Yang pertama adalah defekasi. Nah, defekasi ini adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan makanan atau feses melalui anus. Nah, feses ini bukan sisa metabolisme. Yang kedua itu adalah sekresi. Nah, sekresi ini adalah proses pengeluaran getah oleh sel kelenjar yang masih berguna untuk proses kerja di dalam tubuh. Contohnya adalah enzim dan hormon. Dan yang ketiga adalah ekskresi, pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak dipakai lagi oleh sel dan darah. Ya, contohnya keringat, urin dan juga gas pernafasan. Nah, ekskresi ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya juga akan dijelaskan ya mengenai metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Nah, dihasilkan juga senyawa sampingan berupa zat sisa. Nah, zat sisa ini tergantung dari jenis bahan metabolisme yang kita pakai ya, misalnya karbohidrat, lemak, ataupun juga protein. Nah, kemudian kita masuk mengenai fungsi ekskresi. Apa itu fungsi ekskresi? Yang pertama adalah homeostasis. Homeostasis adalah proses menjaga keseimbangan cairan dan suhu di dalam tubuh. Yang kedua, mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga, menurunkan kadar zat produk metabolisme supaya tidak terakumulasi di dalam tubuh. Dan yang keempat, melindungi sel tubuh dari zat yang bersifat racun. Jadi sangat penting ya fungsi dari ekskresi di dalam tubuh kita. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar alat ekskresi manusia. Ada ginjal, ada kulit, paru-paru, hati, dan juga kolon. Nah, paru-paru. Seperti kalian lihat ya di sini, tugas utama dari paru-paru adalah mengeluarkan zat sisa yang berbentuk gas. Misalnya ada karbon dioksida dan juga uap air melalui proses katabolisme respirasi aerob di dalam mitokondria. Nah, di sini ada gambarnya ya, bisa kalian lihat ya, ada gambar paru-paru. Oke, yang berikutnya adalah kolon, ya, kolon atau usus besar. Nah, di samping sebagai pencernaan, kolon juga berfungsi untuk mengekskresikan logam-logam berat seperti Fe atau besi ya, Ca, ya, kemudian juga yang berlebihan di dalam tubuh dikeluarkan bersama feses. Nah, ini ya gambarnya dari kolon. Berikutnya adalah hati. Nah, fungsi hati itu apa? Hati berfungsi untuk satu, menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Ya, yang kedua adalah tempat pembongkaran dan pembentukan protein. Yang ketiga, sebagai penawar racun ya yang ada di dalam tubuh. Dan yang keempat, ikut dalam pembentukan dan perombakan sel darah merah. Yang kelima, tempat pembentukan dan pembongkaran sel darah merah.
Nah, di dalam hati terdapat sel-sel yang bertugas menangkap dan merombak sel-sel darah merah yang telah tua, ya, kita sebutnya itu adalah histiosit. Nah, ya, berikutnya. Nah, di sini ada gambar skema ekskresi pada manusia. Ya, kalian lihat ya, di situ ada gambar hati, ya, hati. Kemudian di sini mengeluarkan ada hemoglobin, ya. Hemoglobin ini akan dipecah, ya. Ada zat sampahnya. Nah, di sini ya ada urea, ada asam urat, ada juga pigmen empedu. Kemudian di sini dari respirasi sel dihasilkan ada zat sampahnya adalah air dan juga ada karbon dioksida. Nah, urea ini akan dikeluarkan, ya, ekstraksinya itu adalah ginjal. Kemudian asam urat, kemudian di sini juga ada air, ya, itu dikeluarkan oleh ginjal. Kemudian di sini juga ada air, ya, dan sebagainya. Ekskresinya itu adalah ginjal, sistem pencernaan, ya. Kemudian di sini juga ada keringat dan juga ada paru-paru. Nah, hasil dari ekskresi ini dari ginjal itu adalah urin, ya. Kemudian di sini ada kolon itu adalah feses. Kemudian untuk kulit itu adalah keringat, ya. Di paru-paru mengeluarkan adalah karbon dioksida dan juga uap air. Nah, kemudian kalian juga ketahui ya, ada hemoglobin. Nah, hemoglobin ini dilepaskan dari sel darah merah dan dipecah menjadi 3 senyawa. Ada zat besi, globin, dan juga ada hemin. Nah, untuk zat besi disimpan di dalam hati dan dikirimkan ke sumsum tulang. Untuk globin digunakan lagi dalam metabolisme protein maupun pembentukan hemoglobin yang baru. Dan yang ketiga ada hemin. Jadi hemin ini akan diubah menjadi zat warna empedu bilirubin. Nah, ini akan memberikan warna pada feses dan juga urin dan juga biliverdin. Nah, ini untuk membantu pencernaan lemak. Nah, di sini ada gambarnya ya, Nak. Nah, ini ya hemoglobin. Nah, ini mengikat besi ya, iron, Fe. Nah, ya, dan juga ada oksigen. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah proses pembentukan urea. Nah, dalam metabolisme protein dihasilkan zat sisa berupa NH3 yang bersifat racun dan harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, ini skemanya adalah NH3 akan diikat oleh asam amino ornitin, ya, dan juga CO2 akan membentuk sitrulin. Nah, nantinya sitrulin ini masih bisa mengikat juga NH3 akan membentuk arginin. Nah, arginin nanti dengan dibantu dengan arginase akan diubah menjadi ornitin dan juga urea dan kan bisa dihasilkan ya ureanya. Nah, arginase ini berperan dalam penguraian asam amino arginin menjadi asam amino ornitin dan juga urea. Nah, organ yang berikutnya itu adalah kulit. Nah, kulit ini merupakan lapisan terluar yang membungkus tubuh kita. Fungsinya itu adalah pelindung tubuh terhadap faktor fisik seperti gesekan, benturan, dan sebagainya. Yang kedua adalah mengatur suhu tubuh, dan yang ketiga adalah menerima rangsangan sensorik. Ya, kalian bisa merasakan panas, sakit, dan sebagainya. Nah, ini adalah gambar kulitnya. Ya. Nah, untuk struktur kulit, yang pertama yang perlu kalian ketahui itu ada 3 bagian, yaitu ada epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Untuk epidermis atau kulit ari ada beberapa struktur, ada beberapa lapisan ya. Yang pertama adalah stratum corneum. Nah, terdiri dari sel-sel yang mati. Kemudian ada stratum lucidum mengganti stratum dari stratum corneum. Nah, yang ketiga ada stratum granulosum. Di situ terkandung pigmen ya. Dan yang keempat ada stratum germinativum membentuk sel baru. Nah, untuk di dermis, di situ ada apa? Di situ ada akar rambut, ada pembuluh darah, ada kelenjar minyak, dan juga ada keringat ya, semuanya kelenjar keringat. Dan yang ketiga itu adalah hipodermis. Nah, hipodermis ini dia tersusun atas jaringan lemak. Nah, bisa kalian lihat ya, di situ ada gambarnya, gambar dari anatomi kulit ya. Yang paling atas sendiri itu adalah dermis, kemudian ada dermis ya, dan juga ada lapisan subkutan ya atau hipodermis ini. Nah, itu ada helai rambut, ada kapiler, kelenjar minyak, folikel rambut, ini juga ada serabut saraf dan juga ada pembuluh darah. Oke. Nah, bagaimana proses dari pengeluaran keringat? Yang pertama, ada beberapa faktor ya. Faktor misalnya di sini adalah ada di tubuh kita itu ada hipotalamus ya, dia untuk pusat pengaturan suhu. Nah, kemudian ada perbedaan suhu lingkungan dengan suhu di pembuluh darah. Nah, maka dari itu misalnya ada suhu tinggi ya, nah maka glandula sudorifera itu akan aktif ya.
kelenjar itu akan aktif, kemudian pembuluh darah kita akan melebar. Nah, akibatnya darah yang mengalir itu akan lebih banyak. Nah, penyaringan air dan sisa metabolisme oleh kelenjar keringat akan meningkat. Nah, akhirnya keringat itu akan menguap keluar dan akhirnya suhu tubuh kita akan turun, ya, akan normal lagi. Oke. Nah, organ yang selanjutnya itu adalah ginjal. Nah, fungsi dari ginjal itu adalah berperan penting dalam pembuangan racun, kadar garam berlebihan, dan juga urea, ya, limbah yang mengandung nitrogen hasil metabolisme dari protein. Nah, untuk ginjal bisa dibagi menjadi ada dua, ya, ada korteks dan juga ada medula bagiannya. Korteks di sini mengandung unit penyaring darah atau nefron. Nah, setiap nefron ini juga terdiri atas badan Malpighi dan juga ada salurannya, ya. Kemudian untuk medula, nah ini apa? Itu adalah sumsum ginjal yang mengandung banyak pembuluh-pembuluh tubulus pengumpul hasil ekskresi dari nefron. Nah, ini bisa kalian lihat, ya, gambarnya untuk gambar ginjal. Oke. Nah, bagaimana proses pembentukan urin? Nah, pertama yang perlu kalian ketahui ada 3. Ada filtrasi, ya, ada reabsorpsi, dan juga ada augmentasi. Untuk filtrasi itu adalah proses penyaringan darah yang berlangsung di glomerulus dalam badan Malpighi. Nah, itu yang bisa kalian lihat dari ujung kiri itu, ya. Nah, itu ada glomerulus, kemudian, nah ini glomerulus, ya. Nah, ada juga ini kapsula Bowman. Nah, setelah masuk di filtrasi, ya, filtrasi, nah ini penyaringan darah, kemudian cairannya akan berjalan, ya, nah, berjalan ke tubulus contortus proximal. Nah, di sini, ya. Nah, kemudian ini ada reabsorpsi, adalah di sini ada reabsorpsi, ya, penyerapan. Nah, kemudian di sini ada penyerapan kembali bahan-bahan yang masih ada di dalam darah setelah mengalami filtrasi. Jadi jika masih ada bahan-bahan yang bisa digunakan oleh tubuh kita, maka dia akan diserap kembali, ya. Kemudian setelah itu, nah jalan, ya. Sini ada lengkung Henle. Nah, lengkung Henle. Kemudian di sini nanti ada masuk ke tubulus yang menghubungkan ke nefron lain dan juga ductus collectivus. Nah, di sini ada proses augmentasi. Augmentasi itu adalah proses penambahan ion K+ dan juga senyawa NH3 dan juga ion H+ pada urin sekunder di dalam tubulus contortus distal. Nah, ini, ya, di sini distal. Oke. Nah, bisa kita simpulkan, ya, proses filtrasi ini tempatnya adalah di badan Malpighi, ya, tepatnya di glomerulus dan juga di kapsula Bowman. Nah, hasilnya itu adalah urin primer. Yang kedua, proses reabsorpsi, tempatnya itu adalah di tubulus contortus proximal. Nah, hasilnya itu adalah urin sekunder. Nah, yang ketiga itu adalah prosesnya augmentasi dan tempatnya ini berlangsung di tubulus contortus distal, ya. Dan hasilnya adalah urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini yang akan kita buang, ya, kita buang kalau misalnya kita buang air kecil. Oke. Nah, pada sistem ekskresi pun juga ada gangguan, ya, Nak, ya. Nah, contohnya ini adalah hepatitis, ya, hepatitis atau peradangan pada hati. Yang kedua ada juga sirosis, nah itu pengerasan pada jaringan hati. Dan yang ketiga ada albuminuria, nah, adanya albumin dan protein lain pada urin. Nah, kan dosisnya di urin tidak boleh ada protein, ya, ternyata di sini ada. Nah, ini bisa termasuk gangguan pada sistem ekskresi. Dan yang keempat itu adalah nefritis, itu adalah kerusakan pada glomerulus akibat infeksi kuman. Dan yang kelima itu adalah poliuria atau urin yang dikeluarkan amat banyak dan juga encer. Nah, oke, sekian penjelasan Ibu mengenai sistem ekskresi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.